Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Safa Nabila. Saya Kifitria Ningsih. Di sini kami akan mempresentasikan atau memaparkan sedikit tentang varian dan koefisien variasi yang menyatakan seberapa banyak nilai-nilai data berbeda terhadap nilai pusatnya, atau bisa dikatakan bahwa seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai data dari nilai pusatnya. Ukuran varian diperoleh dengan mencari nilai rata-rata dari jumlah nilai simpangan yang dikuadratkan sehingga nilai negatif telah berubah menjadi positif. Setelah nilai varian diperoleh, maka selanjutnya nilai tersebut diakarkan supaya mendapatkan kembali mengenai nilai asal dari variabel tersebut. Nilai asal dari varian disebut sebagai standar deviasi. Varian dibagi menjadi dua, yaitu varian data tunggal dan data kelompok. Untuk varian data tunggal, rumusnya varian sama dengan sigma X dikurang nilai rata-rata pangkat 2 dibagi N, yaitu jumlah total data. Rumus varian data kelompok yaitu varian sampel sama dengan sigma F dalam kurung X dikurang X bar pangkat 2 dibagi N dikurang 1. Berikut contoh studi kasus jika diketahui data dari tinggi badan siswa SMA sebagai berikut. Dari tinggi badan siswa SMA pada studi kasus tersebut, untuk penyelesaiannya menggunakan tabel penolong. Di sini udah ada kolom XI, FI, XI dikali FI, XI dikurang X bar pangkat 2, dan FI dikali XI dikurang X bar pangkat 2. Lalu, untuk mencari XI dikali FI, itu dengan XI dikali FI yaitu 153 dikali dengan 3, yaitu frekuensi dari data tersebut. 153 dikali 3 sama dengan 459. Lalu untuk mencari XI dikurang X bar pangkat 2 itu dengan cara sebelumnya kita mencari X barnya terlebih dahulu. Untuk X barnya itu 3458 itu didapat dari total keseluruhan XI dikali FI dari sini sampai sini. Itu totalnya 3458 dibagi 21 itu total keseluruhan dari frekuensi data tersebut. Hasilnya 164,67. Jadi untuk mencari XI dikurang X bar pangkat 2, rumusnya itu 164,67 didapat dari X bar yang sudah diketahui, yang sudah dicari, dikurang 153 itu dari data pertama dari sini. Jadi 164,67 dikurang 153 hasilnya 11,67 dipangkatkan 2 menjadi 136,19. Lalu untuk mencari FI dikali XI dikurang X bar pangkat 2, rumusnya 3 dikali 136,19. 3 itu dari frekuensi pada kolom pertama dari data 153. 136-nya itu didapat dari XI dikurang X bar pangkat 2 yang sudah dicari sebelumnya, yaitu hasilnya 408,57. Lalu untuk data 178 dengan frekuensi 2 untuk mencari XI dikali FI sama rumusnya dengan sebelumnya, yaitu berarti 178 dikali 2 itu hasilnya 356.
Lalu untuk mencari XI dikurang X bar pangkat 2 pada data 178 dengan frekuensi 2, yaitu rumusnya 164,67 didapat dari X bar yang sudah dicari dikali dikurang dengan 178. Hasil dari 164,67 dikurang 178 yaitu minus 13,33, lalu dikuadratkan 13,33 pangkat 2 yaitu 177,69. Lalu terakhir untuk mencari FI dikali XI dikurang X bar pangkat 2, yaitu sama rumusnya kayak sebelumnya, yaitu dengan frekuensi 2 dikali dengan hasil sebelumnya dari XI dikurang X bar pangkat 2, yaitu 177,69. Yaitu hasilnya 355,38. Jika sudah mencari semua tabel penolong, maka selanjutnya itu mencari variannya. Rumusnya sigma F dikali X dikurang X bar pangkat 2. 126,69 ini didapat dari total keseluruhan FI dikali XI dikurang X bar pangkat 2, yaitu 126,69. Lalu N dikurang 1 itu N total keseluruhan dari frekuensi pada data tersebut, yaitu 21. Maka di sini 21 dikurang 1 itu sudah rumus dari sananya. Lalu di bawahnya 1216,69 dibagi 20. Hasilnya jadi 60,83. Jadi varian dari data tinggi badan siswa SMA yaitu 60,83. Yang kedua, koefisien variasi. Koefisien deviasi standar disebut juga koefisien variasi. Koefisien variasi mempunyai peran sangat penting dalam hal membandingkan variasi dari sekelompok data dengan variasi dari sekelompok data yang lain. Rumus yang digunakan dalam koefisien variasi adalah V sama dengan standar deviasi per X dikali 100%. Sedangkan rumus untuk koefisien variasi dalam sampel adalah KV sama dengan standar deviasi sampel per nilai rata-rata X dikali 100%. Studi kasus pertama, jika diketahui ada pabrik yang memproduksi bola lampu dua jenis, yaitu jenis lampu A dan jenis lampu B, rata-rata dari jenis lampu A adalah XA sama dengan 1495 jam, dengan standar deviasi adalah SA 280 jam. Untuk jenis lampu B dengan XB sama dengan 1875 yang memiliki standar deviasi yaitu SB sama dengan 310 jam. Soalnya analisislah kasus dari pabrik di atas. Jadi di sini kita akan menyelesaikan studi kasus yang tadi aku bacain soalnya ya. Kita menggunakan rumus koefisien variasi dalam sampel. Oke, rumusnya itu KV lampu A sama dengan SA per X bar A sama dengan 100%. Jadi di sini kita harus mencari SA sama XA-nya dulu. SA sama XA. Oke. SA-nya dulu ya. SA-nya itu ada di soal ya. Nih. SA-nya 280. Oke, kita masukin.
280 dibagi XA nya itu juga ada di soal nih, 1495. Oke, kita masukin 1495 dikali 100%. Oke, kita hitung dulu ya. 280 bagi 1495 itu ada di 0,187 dikali 100 itu ada di 18,7 sekian. Nah, kita persenin, jadinya 18,7%. Jadi hasilnya 18,7%. Dan yang kedua tuh, jadi kita akan menyelesaikan untuk yang lampu B. Nah, jadi lampu B itu rumusnya ada di sama yang tadi, koefisiensi variasi dalam sampel. Itu rumusnya KVB sama dengan SB X per S bar B dikali 100%. Jadi kita mencari SB nya dulu ya. SB nya ada di soal. SB nya itu 310. Kita masukin 310 bagi SB nya ada di soal juga. Ini 1875 dikali 100%. Oke, kita hitung hasilnya. 310 dibagi 1875 sama dengan 310 dibagi 1875 itu di 0,165 dikali 100% itu dikali 100 sama dengan 16,5%. Jadi hasilnya 16,5% untuk yang lampu B. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.